Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Sesungguhnya pembagian tauhid menjadi 3 bagian yang sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah merupakan pembagian yang memiliki pondasi pendalilan yang sangat kuat, apakah di dalam Quranul Karim maupun sunnah Nabi SAW. Sehingga pembagian tauhid zaman rahmatullah, dia adalah bukan merupakan perkara bid'ah, lafaz bid'ah yang sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian ahlul dhalalah, orang-orang yang menyesatkan umat ini dengan syubhat-syubhat yang ada di kepala mereka. Kita ketahui bersama zaman rahmatullah, mulai di awal Quranul Karim, dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, begitu pula dengan apa-apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, hadis-hadis beliau, amalan-amalan beliau, semuanya mencakup ilmu tentang tauhid. Bahkan asas agama kita, agama Islam, adalah agama tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah, bahwasanya kita mempersaksikan tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kaidah yang sangat agung, tidak dikatakan seseorang itu berislam kepada Allah sampai di dalam keislamannya itu dia hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikatakan seseorang itu beriman kepada Allah sampai di dalam keimanannya dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikatakan seseorang itu melaksanakan salat sampai di dalam salatnya dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah merupakan penjelasan yang sangat kuat bahwasanya pembagian tauhid menjadi 3 adalah merupakan pembagian yang sangat kuat pendalilannya yang dijelaskan oleh para ulama kita. Dan berkaitan dengan pembagian tauhid menjadi 3 zaman rahmatullah, perlu kita jelaskan bahwasanya pembagian tauhid menjadi 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wal sifat. Ini adalah merupakan pembagian yang sudah dijelaskan oleh para ulama sejak dahulu kala. Di mana salah satu tujuan zaman rahmatullah pembagian tauhid ini yang dijelaskan oleh para ulama adalah litaisiri wa tasilil fahmin linususi wal ahkam syar'iyyah. Adalah untuk memudahkan kaum muslimin, apakah yang baru belajar agama atau orang-orang yang dahulu baru banyak masuk ke dalam agama Islam, sehingga dijelaskan oleh para ulama untuk memudahkan mereka memahami hukum-hukum syariah dan nas-nas Quran maupun sunnah Nabi SAW yang berkaitan, khususnya berkaitan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dia adalah merupakan rasul Islam, puncaknya pengetahuan di dalam agama kita yaitu tauhid. Maka kemudian para ulama berusaha mendekatkan pemahaman mereka dengan dalil-dalil Quran maupun sunnah Nabi SAW. Sebagaimana zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i dia adalah merupakan orang yang pertama kali meletakkan ilmu fiqih. Ini adalah merupakan di antara kecerdasan para ulama-ulama kita. Di antaranya juga Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Begitu pula penulisan hadis-hadis Nabi SAW, ada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Begitu pula dengan pembagian ilmu usul fiqh, kemudian ilmu tafsir, mustalahul hadis. Maka semua apa yang dilakukan oleh para ulama ini adalah merupakan usaha mereka untuk memudahkan kaum muslimin, bahkan orang awamnya kaum muslimin, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dengan mudah, agar memudahkan mereka. Kemudian mereka bisa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan fikih, berkaitan dengan akidah, dan berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Sehingga zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, hampir semua ulama kita, baik yang terdahulu al-qudama maupun al-mutaakhirin, para ulama-ulama kita di zaman kita sekarang ini, maka mereka semuanya tidak ada yang menolak pembagian tauhid ini. Mereka semuanya menegaskan dan senantiasa menjelaskan di kitab-kitab mereka bahwasanya 3 tauhid ini usulnya terambil dari Quran maupun sunnah Nabi SAW. Memiliki pondasi penjelasan yang sangat kuat dari hampir semua yang dijelaskan oleh para ulama berkaitan dengan tauhid, maka larinya puncaknya tujuannya 3 tauhid ini. Dan kemudian juga zaman rahmatullah, sebagai tambahan informasi buat kita semuanya, bahwasanya taqsimul ulama li tauhid ala hadha taqsim,
pembagian yang dilakukan oleh para ulama berkaitan dengan 3 pembagian tauhid ini adalah bukan merupakan perkara yang baru. Sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian ahlul dhullal, ahlul dhalalah, ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Di antaranya kita di Indonesia ini Idrus Ramli yang mengatakan Salafi Wahabi membagi tauhid, di mana dia menunjukkan bahwasanya Salafi Wahabi sekarang inilah yang membagi tauhid. Namun zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala ini kemudian dibantah oleh Syekh Al-Allamah Bakar Abu Zaid yang merupakan di antara ulama ahli sunnah wal jamaah yang sangat ma'ruf dan memiliki banyak kitab-kitab yang berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Di mana dalam kitab beliau Ar-Raddu 'alal Mukhalif, Ar-Raddu 'alal Mukhalif, beliau menyebutkan bahwasanya pembagian tauhid menjadi beberapa bagian. Di antara para ulama ada yang membagi tauhid itu menjadi 2. Ada yang menjelaskan bahwasanya tauhid ada 3. Di antara para ulama ada yang membagi 4, bahkan ada yang membaginya menjadi 5. Namun yang ma'ruf, yang diterima sampai di zaman kita sekarang ini, itu hanya 2. Apakah tauhid yang berkaitan dengan uluhiyah, warububiyah, wal asma' wa sifat. Jadi hanya dibagi. Di antaranya yang membagi 2 tauhid adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian ada yang membagi tauhid menjadi 3 bagian, yaitu rububiyah, uluhiyah, wal asma' wa sifat. Maka inilah yang kemudian sampai kepada kita dan inilah yang kemudian ma'ruf, yang masyhur di tengah-tengah kita, di mana para ulama ahli sunnah wal jamaah, begitu pula dengan du'atu as-salafiyah, para da'i salafiyah, senantiasa menjelaskan 3 tauhid ini, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Dan pembagian ini zaman rahmatullah sudah ma'ruf di generasi yang ketiga dan di generasi yang keempat. Jadi yang generasi yang ketiga yaitu para tabi'ut tabi'in, dan generasi yang keempat para generasinya imam arba'ah atau imam-imam yang lainnya. Maka 3 pembagian tauhid ini zaman rahmatullah, pembagian tauhid menjadi 3 bagian. Maka ini sudah ada di zaman generasi yang ketiga maupun generasi yang keempat. Sudah ma'ruf. Mereka sudah biasa membahas pembagian-pembagian tauhid untuk memudahkan kaum muslimin di dalam memahami tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama kita zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, semua jumhur para ulama kita tidak ada yang menafikan pembagian tauhid ini. Dari sejak zaman 3 zaman rahmatullah, yaitu para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Kemudian generasi yang keempat, para generasi a'immatul arba'ah, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Begitu pula semua ulama-ulama setelahnya tidak ada yang menafikan pembagian tauhid ini. Tidak ada silang pendapat di antara mereka. Ya, semuanya yastaqiru bihadza tauhid. Yastaqiru bihadza tauhid. Semuanya menetapkan, menguatkan pembagian tauhid ini. Dan kita akan baca di antaranya apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah tentang disyariatkannya pembagian tauhid ini. Beliau berkata dalam sebuah kitabnya, yaitu Adwa'ul Bayan. Wa qad dalla istiqra'ul Qur'anil 'azim 'ala anna tauhid Allah yanqasimu ila 3 aqsam. Dan telah kuat pendalilannya istiqra'ul Qur'an, yaitu penegasan, penetapan, legitimasi dari Al-Quranul Karim bahwasanya tauhid terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tauhid fi rububiyatihi. Tauhid atau mengimani Allah Subhanahu wa taala dalam perkara rububiyah. Kemudian tauhiduhu jalla wa ala fi ubudiyah atau uluhiyah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga tauhid jalla wa ala fi asma'ihi wa sifatihi, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan perkataan Syekh Bakar Abu Zaid hafizallahu taala anhu wa ra'a. Beliau kemudian mengatakan, "Hadza taqsim al-istiqra'i ladayya mutaqaddami ulama'i salaf asyara ilaihi Ibnu Manda wa Ibnu Jarir At-Tabari wa ghairihima wa qarrarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim wa qarrarahu Az-Zubaydi fi Taj al-Urus wa Syekhuna Asy-Shinqiti fi Adwa'il Bayan wa akharina rahimallahu jami'." Maka pembagian ini adalah merupakan al-istiqra'i, penetapan, legitimasi, ya penguatan yang dilakukan oleh ulama-ulama salaf dahulu. Dan inilah juga yang disyaratkan oleh Ibnu Manda, begitu pula dengan Ibnu Jarir, begitu pula dengan Imam At-Tabari dan selain daripada mereka. Dan ini juga yang ditegaskan, yang dilegitimasi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, begitu pula dengan muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Begitu pula dilegitimasi, dikuatkan lagi oleh Syekh Al-Imam Az-Zubaydi di dalam kitabnya Tajul Urus. Begitu pula dengan Syekhuna, Syekh kami yaitu Asy-Shinqiti
di dalam kitabnya Adwaul Bayan, dan begitu pula dengan semua ulama ahli sunnah wal jamaah yang kemudian menguatkan dan menetapkan pembagian tauhid yang kita pahami, yang kita sampai sekarang, yang kita sampai nukilan tersebut kepada kita semuanya. Dan nukilan-nukilan pembagian tauhid zaman rahmatullah, maka ini sangat banyak. Semua para ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama-ulama al-mutaqaddimin dan al-mutaakhirin, ketika mereka menjelaskan tentang ilmu tauhid, maka semuanya mereka menjelaskan 3 pembagian tauhid ini, atau 2 pembagian tauhid ini, atau mereka membagi tauhid sesuai dengan pendalilan-pendalilan yang ada yang mereka pahami, dan semuanya mengarahkan, mengisyaratkan kepada kita semuanya bahwa sesungguhnya pembagian tauhid ini adalah merupakan di antara ilmu yang sudah diwariskan dari zaman ke zaman, dan alhamdulillah itulah yang kita pelajari sampai detik ini, dan semuanya berjalan di atas pendalilan yang kuat, di atas sumber yang jelas dari Quran dan Sunnah Nabi SAW, sehingga ini adalah merupakan meluruskan sebagai bentuk hujjah bagi kita semuanya bahwasanya apa yang dilakukan ulama ahli sunnah wal jamaah dan apa yang kita imani berkaitan dengan tauhid Allah Subhanahu wa taala semuanya berlandaskan, dikuatkan dari Quran maupun sunnah Nabi SAW, dan juga menjadi bantahan bagi siapa saja yang mengatakan Salafi Wahabi membagi tauhid menjadi 3, dan pembagian itu adalah merupakan pembagian yang bid'ah, pembagian yang muhdats, maka tentunya zaman rahmatullah ini adalah merupakan sebuah kesalahan dan sebuah kekeliruan di dalam menjelaskan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah segala puji bagi Allah, kita bisa berjalan di atas akidah dan pemahaman yang benar, yang pemahamannya dan akidahnya diwariskan dari zaman ke zaman, sebagaimana semua ilmu-ilmu yang dijelaskan oleh para ulama, khususnya para a'immatul arba'ah, yang betul-betul kita manfaatkan, yang betul-betul kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Barakallahu fikum.